Anak kecil itu hanya menatap marah Tomo dan Riko. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lebih tepatnya, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara tangis dari anak itu. Malah nangis, sahut Riko mendengar suara anak kecil tersebut. Riko komat-kamit membaca beberapa mantra yang entah apa yang ia sebut. Selaras dengan itu, anak kecil tersebut pergi, menghilang secara perlahan. Tomo dan Riko kebingungan apa yang harus dilakukan. Justru malah Riko yang cemas akan terjadi sesuatu dengan Vero, bukan malah anaknya. Aku malah takut anak kecil itu nyerang Vero, kata Riko. Kok bisa gitu? Katanya anakku, jawab Tomo bingung. Gini, anak kecil itu kan menganggap anakmu sebagai adiknya. Nah, sekarang adiknya itu ada di dalam perut istrimu. Apa yang enggak istrimu yang bahaya? Ya, keduanya juga bahaya. Tapi aku lebih ngeri, ini kena di Vero, terang Riko. Tomo hanya terdiam sedih dan cemas memikirkan hal itu. Tomo dan Riko akhirnya pulang dengan hasil yang tidak memuaskan, bahkan tidak membuahkan hasil. Riko hanya menyarankan masalah ini dibantu oleh yang lebih pintar, seperti orang yang memang lebih tua ilmunya. Tapi siapa? Riko bukanlah sejenis paranormal yang hebat dalam hal seperti itu. Ia hanya orang yang diberi anugerah dari kecil bisa melihat makhluk halus. Ia hanya bisa berinteraksi dan bernegosiasi, bukan untuk menyembuhkan atau mengusir. Kelebihannya hanya itu, serta membuka mata batin orang lain. Sedangkan Tomo, ia hanya orang yang tidak kenal takut dengan hal semacam itu. Perihal melihat dedemit itu hanya kebetulan atau ketidaksengajaan. Kalaupun bertemu, hanya diabaikan jika tidak mengganggu. 2 hari berlalu, Tomo terpaksa menceritakan hal yang telah terjadi pada Vero. Walau bagaimanapun, ia juga berhak tahu. Vero hanya bertanya anak kecil siapa. Tomo hanya menjawab, ya anak kecil dedemit. Vero terdiam, juga cemas dengan kandungannya, takut terjadi apa-apa. Akhirnya dengan terpaksa, Vero harus tinggal terlebih dahulu di rumah ibunya untuk sementara, sampai nanti anak kecil itu bisa pergi. Entah kapan lamanya, Tomo pun tidak tahu. Tomo pun sebenarnya tidak enak hati tinggal bersama mertua. Tapi apa harus dikata, ini juga menyangkut cucunya. Sore itu sepulang kerja, Tomo yang sedang membuat kopi tiba-tiba dipanggil oleh mertuanya. Bapak punya kenalan, coba nanti malam kamu ke sana. Mana tahu orangnya bisa bantu, kata bapak mertuanya. Orang mana ya Pak? Tanya Tomo. Orang Batu Lapang, jawab bapak mertuanya. Siapa namanya Pak? Tanya Tomo. Namanya Pak Yo. Ingat dong ya dengan orang ini. Kamu tanya saja dengan orang sana, pasti tahu itu. Bapak gak bisa nganter karena mesin pabrik rusak, terang bapak mertuanya. Tomo pun mengiyakan ucapan mertuanya dan kembali menikmati kopinya di sore hari dengan istri tercintanya. Malam hari setelah itu, tepat setelah sholat Isya, Tomo pergi menuju ke desa Batu Lapang untuk menemui orang yang bernama Pak Yo. Selama perjalanan, ternyata di luar dugaan Tomo. Beberapa lelembut muncul melintas di tengah jalan, bahkan ada yang mengikuti. Beruntunglah, Tomo bukan orang yang penakut. Hal semacam itu dianggapnya sebagai angin lewat.
tapi tidak dengan apa yang ia temui tepat di gapura desa Batu Lapang. Sosok hitam tinggi besar mengejutkan jalannya. "Gila, demit besar sekali, Cok," umpat Tomo. Tak lama setelah melintasi gapura tersebut dan bertanya pada warga sekitar, dan dengan gampang ia menemukan rumah Pak Yok. Di sana ternyata banyak kendaraan parkir. "Wow, orang sakti ini, rame yang berobat," gumam Tomo sembari turun dari motor. Dengan sopan, Tomo mengetuk pintu rumah Pak Yok dan mengucapkan salam. Dan syukurlah Pak Yok berada di rumah. Yang membuat Tomo tercengang adalah ia tidak menemukan satu orang yang berobat, melainkan hanya gerombolan anak-anak muda yang berada di sana. "Ini padepokan Langgam Jowo, bukan tempat berobat, nak," kata Pak Yok dengan senyum ramah. Ia sadar bahwa ternyata anak-anak muda di sana semacam menimba ilmu batin di padepokan ini. Tomo hanya mengangguk dan tersenyum. "Namanya siapa? Sini duduk," tanya Pak Yok dan mempersilahkan Tomo untuk duduk. "Tomo, Pak," kata Tomo sembari duduk bersila di sebelah Pak Yok dan dikelilingi oleh anak-anak muda yang juga berada di sana. Malam itu, Tomo menceritakan semuanya yang terjadi di rumah kontrakannya. Pak Yok yang mendengar hal itu hanya mengangguk, seolah paham akan ucapan Tomo. "Anak dan istrimu gak bakal celaka, cuma rumahmu yang memang bermasalah," ujar Pak Yok tenang sembari menyesap rokoknya. "Terus aku harus gimana, Pak? Masa aku gak bisa tidur di rumah sama istriku?" jawab Tomo menahan kesal. "Gini, besok antarkan aku ke rumahmu. Kita lihat kayak apa bocahnya," terang Pak Yok menenangkan Tomo. Keesokan malamnya, Tomo dan Pak Yok pergi ke rumah kontrakannya. Sepanjang perjalanan ke rumah, Tomo dan Pak Yok diikuti sosok penari berpakaian hijau dan sedang menari-nari tepat di belakang Pak Yok yang memang membonceng Tomo. Tomo melihat penari itu, sedikit merinding dibuatnya. "Udah, gak usah takut, temanku itu," ujar Pak Yok menenangkan Tomo. "Teman sampean demit apa gimana, Pak? Nakutin?" tanya Tomo. "Udah, gak usah bacot, diam aja," jawab Pak Yok sedikit meninggi. Mungkin ia kesal karena Tomo yang jelas terlihat tidak sopan. Ya, walaupun itu sesosok hantu atau makhluk halus, tetapi ia juga perlu dihargai. Ditambah sosok itu setia dengan Pak Yok dan tidak membahayakan. Jelas saja Pak Yok sedikit kesal dengan ucapan Tomo. Sesampainya di rumah pukul 9 malam, Pak Yok pun langsung turun dan melihat-lihat isi kanan dan kiri rumah. Tomo yang merasa menjadi tuan rumah langsung membukakan pintu rumah dan membuatkan minum untuk Pak Yok. Pak Yok pun duduk dan mengamati sisi ruangan rumah. "Siapa yang punya rumah ini, Mo?" tanya Pak Yok. "Ada orang belakang, Pak. Lek Satyo namanya," jawab Tomo yang sembari menyuguhkan kopi yang sudah dibuatnya. "Wah, enak kopinya kayaknya nih," ujar Pak Yok mencairkan suasana agar tidak terlihat serius dan seram. "Jadi gimana, Pak?" tanya Tomo. "Sepengetahuanku, rumahmu ada kuburannya, Mo," terang Pak Yok. "Beneran, Pak?" tanya Tomo menyelidik. "Iya, cuma bukan kuburan biasa," jawab Pak Yok meyakinkan Tomo. Mendengar hal itu, Tomo langsung berpikir, apa mungkin ada kuburan keramat di rumahnya. Tomo hanya berani menebak-nebak dalam hati. "Tahu kuburan apa?"
Tanya Pak Yok. Tahu Pak, jawab Tomo. Apa? Tanya Pak Yok lagi. Kuburan Kluron apa Pak? Pak Yok mengangguk isyarat benar. Ternyata ada kuburan Kluron yang ada di rumah Tomo. Tapi kenapa dia menginginkan anaknya Tomo? Dan apa hubungannya dengan kuburan itu? Hubungannya sama anakku apa ya Pak? Tanya Tomo. Itu yang harusnya kamu cari, Mo. Bocah ini gak bakal bisa pergi dari sini. Dia bakal tetap di sini. Coba kamu tanya yang punya rumah. Ada apa sebenarnya? Aku yakin itu yang punya rumah ini pasti tahu. Setidaknya kamu tahu apa yang terjadi sebelum kamu tinggal di sini. Terang Pak Yok, dan Tomo hanya bisa diam seolah mengiyakan ucapan Pak Yok. Bocah itu gak bakal ambil anakmu. Tenang saja. Besok buatlah syukuran. Rajin-rajin ngaji. Meskipun dia gak pergi, ya setidaknya dia gak manggil temen dan mengganggu. Insya Allah. Terang Pak Yok menenangkan Tomo. Baik Pak, jawab Tomo singkat. Malam itu tidak ada yang terjadi. Menurut penuturan Tomo yang diberitahu Pak Yok, bocah kecil itu tidak menampakkan diri karena takut dengan penari yang Pak Yok bawa. Dan bocah tersebut hanya sesekali mengintip dari sebalik pintu kamar, terkadang pintu dapur. Tapi Tomo bersyukur bocah kecil itu tidak menampakkan dirinya hingga ia tidak bertambah kesal. Besok aku akan kembali. Kau ganggu anak istriku, ku makan kepalamu, ujar Tomo lirih sebelum mengunci pintunya. Ucapan itu Tomo tunjukkan untuk anak kecil yang mengganggu anak istrinya. Sedangkan Pak Yok sudah berada di tepi jalan menunggu Tomo menutup dan mengunci pintu sebelum mereka meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya Tomo dan Vero kembali ke rumah mereka. Tomo mengajak sekaligus meminta ibu mertua untuk tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Selain untuk menjaga Vero yang sedang mengandung dan perutnya yang semakin membesar, juga dapat membantu menyiapkan perlengkapan syukuran. Syukuran yang diadakan hanya mengundang beberapa tetangga saja, seperti pada umumnya. Dan memang selama Tomo dan Vero tinggal di sana, belum diadakannya syukuran atas rumah yang mereka tempat, walau hanya mengontrak. 3 hari kemudian diadakanlah sebuah syukuran untuk rumah tersebut. Selama 3 hari itu pula, tidak ada kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut. Tomo merasa heran, kemana anak kecil tersebut? Vero pun tidak melihat sosok Ayu selama kembali ke rumah. Mungkin dia sedang bermain. Setelah sholat Isya, beberapa tetangga sudah berada di rumah Tomo. Mereka pun disambut senyum bahagia oleh keluarga kecuali bapak mertua Tomo. Lantunan surat Yasin berkumandang merdu di setiap sudut rumah, bahkan terdengar hingga beberapa meter dari rumah. Seusai membaca Yasin dan berdoa, beberapa makanan pun dihidangkan untuk para warga. Menit berganti jam. Kini para tamu kembali ke rumah mereka masing-masing dengan senyum kenyang tentu saja. Tomo dan ibu mertuanya membereskan piring-piring yang masih tergeletak di bawah. Sedang Vero dilarang ibunya untuk membersihkan semuanya. Maklum, perutnya sudah besar, bergerak pun cukup susah. Jam menunjukkan pukul 10.40 malam. Ibu mertua sedang menyusun piring-piring yang baru saja ia cuci. Di tengah-tengah aktivitasnya, ia dikejutkan oleh suara tawa. Siapa lagi kalau bukan tawa anak kecil? Siapa itu? Tanya ibu mertua Tomo sedikit terkejut. Tidak ada jawaban, bahkan suara tawa itu menghilang.